Selamat datang rekan-rekan Minusian di materi kita web programming. Bersama saya Arif di topik kita yang ke-9, bagaimana merencanakan suatu testing untuk pemrograman web kita. Nah, terdengar sederhana, tapi testing emang kita harus lakukan ya. Namanya kita aplikasi, pasti sebelum kita lakukan ke production, jadi production maksud saya adalah kita go live ke data public, nah kita harus melakukan testing. Nah, guna dari testing adalah kita memastikan sistem kita berjalan dengan lancar, tidak ada terkendala, jadi fungsinya berjalan dengan baik, ya kan, dan tidak ada hole atau bug. Nah, hole atau bug ini menjadikan suatu celah nih, celah untuk orang-orang hacking memasuki server kita. Nah, kita harus hindari itu. Makanya keamanan itu paling penting sekali di dalam pemrograman web. Nah, kita harus tahu dan pahami konsep dari testing itu. Nah, testing itu sebenarnya kalau kita bilang adalah testing itu ya tidak dibilang adalah bukan peramalan. Jadi meramalkan, sistem ini dengan melakukan testing kita meramalkan sistem kita berjalan dengan baik. Itu enggak. Testing ini hanya untuk menguji. Nah, menguji ya tadi saya bilang sistem kita sesuai dengan instruksi enggak? Dengan function-function ada modul-modul yang kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan API, apakah API berjalan dengan lancar? Terusnya modul-modul library-nya berjalan dengan lancar. Nah, itu menggunakan testing. Ya. Nah, terus testing ini bukanlah alat untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya tahu-tahu kita melakukan fungsi ini, salah, harus benerin. Enggak seperti itu. Jadi dia hanya cuman memberikan pengetesan, pengujian. Ingat itu ya, pengujian kata yang kita harus bawahi. Nah, dalam testing ini kita bisa melihat mana fungsi-fungsi yang tidak bekerja dengan baik. Nah, itu kita menjadikan makanya kita ketika melakukan testing itu ada skenario, bagaimana skala perbaikannya. Apakah skalanya minor, mayor, ya kan? Nah, itu harus tahu skalaannya. Nah, penyebab dari permasalahan banyak dilakukan karena tidak adanya lakukan testing. Ya, jadi tahu-tahu kita membuat langsung tahu-tahu live. Nah, itu jangan dihindari lah hal-hal kayak gitu. Karena kalau kita namanya udah production, udah suatu organisasi, nah itu harus melakukan namanya testing. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan ketika membangun pengaturan pengujian untuk perusahaan. Jadi pertama kita harus mempertimbangkan bagaimana pengujian secara sistem. Jadi kita ada softwarenya, aplikasinya, ada sistemnya. Sistem di mana yang mendukung aplikasi kita. Jadi kan kalau kita membuat pemrograman web, kita menggunakan PHP, ya kan, itu ada web server ya. Nah, web servernya itu kan kita install ya di suatu server. Nah, kita harus tahu nih bagaimana sizing, kalau dibilang sizing untuk sistem ini berjalan. Jadi misalnya prosesornya berapa, memorinya berapa, nah kita harus tahu sizingnya. Dari sizing tersebut kita jadi tahu bagaimana mengukur beban konektivitas dari aplikasi kita. Tadi kan misalnya contoh gini, kita menggunakan namanya metode stress test. Nah, stress test itu kan kita bisa gunakan untuk mengetahui kapabilitas dari server kita. Jadi kalau server kita diakses oleh 500 orang, 1000 orang, nah itu kekuatannya gimana? Dia bisa handle nggak? Nah, itu kita harus ukur. Nah, terusnya yang kedua adalah kita bisa mendesain bagaimana server sistem itu berjalan. Jadi misalnya gini, apakah kita baik menggunakan sistem yang secara on-premise notabene-nya adalah ada bentuknya. Ada lagi kita menggunakan namanya virtual. Virtual itu yang kita langsung di dalam server blade misalnya, atau kalian menggunakan namanya virtual box. Nah, kita tahu sizingnya gimana, ya kan, supaya kita kan namanya ada IT itu adalah untuk efektif dan efisiensi ya. Jadi kita harus tahu bagaimana ukur listriknya dan itu harus dilihat ya, kayak gitu. Yang kedua adalah bagaimana memulihkan sistem yang setidaknya tidak berjalan. Jadi kalau seandainya aplikasi kita ada servernya failure nih. Nah, bagaimana kita mengawasi supaya server kita tetap
berjalan. Nah, makanya ada nongol namanya skenario. Skenario untuk backup, skenario untuk failover atau failover. Nah, itu kita harus tahu mekanisme seperti apa. Nah, makanya kita perlu banget dalam sistem testing. Nah, karena ini menjadikan suatu brand image ya. Jadi, bukan brand image. Image ada suatu perusahaan. Jika kalau perusahaan yang kita jalankan atau perusahaan yang kita tangani itu tergantung banget dengan aplikasi web. Nah, itu harus kita pikirkan secara matang. Ya. Nah, yang kedua kita harus lihat dulu jika aplikasi-aplikasi tersebut kita menggunakan library atau API. Nah, library ada yang bentuk API yang bentuknya in-house atau library atau API yang bentuk dalam kita menggunakan third part. Nah, kita harus tunggu lakukan uji. Takutnya ada hole-hole atau ada celah-celah di mana sistem kita menjadi lemah atau keamanan jadi lemah. Nah, itu kan menjadi potensi orang-orang bisa masuk ke sistem kita. Nah, sekian penjelasan dari untuk testing. Semoga teman-teman dapat mempelajari atau bisa menekankan kepada pengujian untuk aplikasi tersebut. Terima kasih.